Selamat pagi Lose, perkenalkan nama saya Chelsea Vanessa dari kelas 12 AK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hindari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan atau tidak merasakan apapun. Kemudian sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari bahasa narsisus yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang tidak menyadarkan diri. Kemudian penyalahan narkotika adalah penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya. Kemudian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sinetis maupun semi sinetis yang menyebabkan penurunan atau pertumbuhan kesadaran atau perubahan kesadaran. Kemudian ada zat-zat yang termasuk ke dalam jenis narkotika. Yang pertama yaitu damar ganja, yang kedua tanaman ganja, yang ketiga tanaman papaver, yang keempat opium mentah. Kemudian yang pertama ada psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat atau obat baik ilmiah maupun sinetris bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian yang kedua ada zat adiktif, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Kemudian ada jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Yang pertama ada narkotika. Narkotika ini karakteristiknya cara penggunaan dapat disuntik, dihisap atau dimakan. Yang kedua merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Efeknya menimbulkan rasa ngantuk, dikonsumsi dihentikan menimbulkan rasa kejang-kejang, menimbulkan kematian bila overdosis. Yang kedua ada morfin. Karakteristik morfin ini analgestiknya yang kuat, tidak berbau, berupa kristal putih yang warnanya menjadi kecoklatan. Efeknya rasa gembira berlebihan, otot kejang, tekanan darah menurun. Kemudian yang ketiga ada ganja. Karakteristik ganja ini menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama. Kemudian bentuk daunnya kering. Efeknya menurunkan keterampilan motorik. Yang kedua komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan. Kemudian yang keempat ada psikotropika atau obat penenang. Karakteristiknya berbentuk tablet, kemudian digunakan dengan cara ditelan secara langsung. Kemudian efeknya penggunaan campuran dapat dengan alkohol dan menghasilkan kematian. Kemudian gejala putus zat bersifat lama dan serius. Kemudian ada ekstasi. Ekstasi ini karakteristiknya berupa tablet warna-warni. Kemudian cara penggunaan ditelan secara langsung, mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Efeknya peningkatan detak jantungan dan tekanan darah, menimbulkan kerusakan otak. Kemudian ada metamfetamin, karakteristiknya berupa kristal dan cairan. Kristalnya warna putih, dia bentuknya kayak beras gitu, mudah larut dalam alkohol dan air. Cara penggunaan dihisap dan dengan dibantuan alat. Kemudian efeknya menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur membangkit kegelisahan luar biasa. Yang kedua aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Kemudian ada zat adiktif. Zat adiktif ini alkohol efeknya memperlambat kerja sistem saraf pusat, menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian ketiga gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tertidur, kejang-kejang otot, halusinasi dan bahkan kematian. Kemudian ada solven. Solvan ini efeknya pernapasan terhambat, infeksi dalam tenggorokan, gangguan serius pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal. Kemudian ciri penyalahgunaan narkoba. Jalannya sempoyong, bicaranya pelo-pelo atau nggak jelas, tampak terngantuk-ngantuk, kamar tidak mau diperiksa dan selalu dikunci, sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal, terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh, kemudian sering kehilangan uang atau barang di rumah. Kemudian ada peran serta masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika ini. Yang pertama, pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, amati situasi dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, libatan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi
sosial, tokoh agama, dan potensi-potensi masyarakat yang ada. Yang keempat ada kerjasama antar agama. Kemudian faktor seorang menggunakan narkoba. Yang pertama pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi. Yang kedua kondisi kehidupan keluarga. Yang ketiga mengalami gangguan perilaku. Yang keempat suka menyendiri dan berontak. Yang kelima prestasi sekolah yang rendah. Yang keenam tidak terima kelompok. Yang ketujuh berteman dengan pemakai narkoba. Yang kedelapan mengenal narkoba sejak dini atau di usia sekarang. Kemudian cara menghindari narkoba yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, kontrol diri, komunikasi yang efektif, berteman dengan teman yang baik, menjalin hubungan dengan orang yang baik itu. Kemudian menentukan masa depan, pengetahuan narkoba dan bahannya, menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak tidak terhambat apapun. Kemudian segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau banyak yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.